Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 131, Pembunuh yang kejam. Gurun Utara adalah daratan luas dengan ratusan juta penduduk. Jumlah prajuritnya tak terhitung banyaknya, namun hampir semua prajurit mengandalkan keluarga besar atau pasukan untuk berkembang biak. Alasan dibaliknya adalah bahwa tanpa keluarga atau pasukan, tidak akan ada sumber daya. Betapapun kayanya seorang prajurit, ia tidak dapat menjadi prajurit yang kuat tanpa sumber daya. Kultivasi alam laut roh membutuhkan bantuan sejumlah besar pelet. Kultivasi alam kolam jiwa membutuhkan ramuan yang berhubungan dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sampai pada alam roda takdir, material mistik yang tak terhitung jumlahnya akan dibutuhkan. Jika tidak, roda takdir tidak dapat dilemparkan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya tanpa dukungan keluarga atau pasukan? Bahkan jika prajurit itu harus pergi ke padang pasir atau tempat-tempat berbahaya setiap hari, atau mati-matian mencari nafkah dengan mengembara dari satu tempat ke tempat lain di dunia kecil. Berapa banyak harta atau material mistis yang dapat diperoleh seseorang? Di samping itu, bila seorang pendekar sibuk bergegas mencari material mistik dan harta karun serta menghabiskan harinya memikirkan tentang perolehan kristal swan, bagaimana ia dapat menemukan waktu untuk berkultivasi agar menjadi pendekar kuat? Oleh karena itu, hampir semua prajurit kuat di Gurun Utara berasal dari keluarga besar dan pasukan. Hampir tidak ada satupun prajurit tunggal yang bisa menjadi prajurit kuat. Ming Yu adalah pengecualian. Kelima orang aneh di Danau Seribu Pulau adalah orang-orang yang hidup sendiri. Mereka bergabung dengan keluarga atau pasukan. Mereka sendiri tidak membangun keluarga atau pasukan apapun. Mereka datang dan pergi dengan bebas, mengandalkan diri sendiri, dan mereka semua telah menjadi kekuatan besar. Ming Yu memiliki reputasi yang cukup baik di Danau Pulau Seribu. Sebagai orang nomor satu dari 5 orang aneh, dia kuat, jahat dan tidak kenal ampun, memiliki kepribadian yang sulit, dan memiliki sisi baik dan buruk. Hal yang paling penting adalah, Ming Yu adalah satu-satunya prajurit yang bisa hidup setelah menolak tawaran dari keluarga Bai. Ada sebuah insiden yang menimbulkan kehebohan di seluruh Danau Seribu Pulau. Ming Yu secara terbuka menolak mengejar seorang wanita muda dari keluarga Bai. Akibatnya, wanita muda itu merasa sulit untuk menahan amarahnya dan bunuh diri. Masalah itu sendiri sudah cukup sensasional. Namun, keluarga Bai tidak mengirimkan prajurit yang kuat untuk memburu Ming Yu. Kali ini, dampaknya bahkan lebih luas. Nama Ming Yu dikenal di seluruh Danau Seribu Pulau. Pada saat ini, pria ini, yang memiliki ketenaran yang cukup besar di sekitar Danau Pulau Seribu, berlutut di hadapan seorang prajurit tak penting dari keluarga Liu. Ming Yu memanggilnya Tuan Muda. Apa maksud Tuan Muda? Itu berarti ayah Luli adalah guru Ming Yu, dan Ming Yu adalah pelayan keluarga Luli. Bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut dan terkejut? Sue Chou dan yang lainnya tercengang. Mulut Matman Liu dan prajurit lainnya berkedut. Mata Liu Yi, Patriark 7, Patriark 9 dan beberapa lainnya lebih besar dari mata sapi. Bahkan Liu Yi yang telah mengenal Luli sejak lama menganggap masalah ini tidak masuk akal, apalagi Sue Chou dan yang lainnya. Liu Yi tidak bisa lebih jelas lagi tentang informasi Luli. Dia tumbuh di suku Dilong. Orang tuanya hilang, dan kakek dari pihak ibu meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Dia juga diganggu di suku itu. Luli hanyalah orang biasa dari suku yang tidak penting. Sekarang, seorang yang kuat bernama Tuan Muda Luli. Mungkinkah itu berarti keluarga Luli memiliki koneksi yang kuat? Jika Luli memiliki koneksi yang kuat, bagaimana mungkin dia diganggu di suku Dilong selama lebih dari 10 tahun? Luli juga bingung. Bukannya dia tidak bisa menerima masalah ini. Lagi pula, ayahnya adalah Luren Huang, seorang ahli di alam manusia berdaulat. Bukankah sudah biasa bagi seorang ahli di alam manusia berdaulat untuk memiliki beberapa pelayan? Tidak peduli apa yang sedang terjadi, Luli pasti bereaksi cukup cepat. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak menggunakan kapak gratis itu. Luli berteriak dengan suara berat, tepat pada waktunya.
Bunuh semua prajurit Pulau Setan Darah untukku. Swiss, Swiss, Swiss. Gelombang wajah banyak pria menjadi pucat. Kemerahan di kulit mereka menghilang. Mulut Sue Chou berkedut. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Mingyu, apakah Anda telah melakukan kesalahan? Dia, bagaimana dia bisa menjadi tuan muda Anda? Dia. Sue Chou tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Mingyu berdiri dan meliriknya dengan dingin. Pada saat itu, Sue Chou merasakan ada binatang suan tingkat kelima atau keenam yang menatapnya. Ia merasa dingin dan mati rasa di sekujur tubuhnya, tidak berani bergerak sedikit pun. Mingyu menatap ke arah Liu Gila dan yang lainnya lalu berkata dengan suara dingin, jika kalian bukan orang Pulau Jahat Darah, keluarlah. Suara mendesing. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Gila dan yang lainnya berlari ke arah luar pulau seperti segerombolan kelinci yang ketakutan tanpa jeda sedikit pun. Keringat dingin mengalir di dahi dan punggung mereka seperti tetesan air hujan. Mereka diam-diam merasa beruntung karena Mingyu datang pada waktu yang tepat. Kalau tidak, jika mereka membunuh Luli, mungkin ketiga pasukan itu akan hancur. Sue Chou dan anak buahnya tercengang. Sue Chou dan Patriark 4 saling memandang dan keduanya berlutut. Sue Chou berkata tanpa daya kepada Luli, saudaraku, tidak. Tuan, kami buta seperti kelelawar. Kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Mulai sekarang, Pulau Setan Darah akan mendengarkan perintahmu. Sue Chou harus menyerah. Dia sama sekali tidak punya ide untuk melawan Mingyu, seorang prajurit kuat dari alam abadi yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar Panglima Perang Danau Seribu Pulau. Luli berteriak dingin tanpa berpikir, bunuh. Dentang, dentang gelombang. Mingyu menghunus pedang yang dibawanya di punggungnya. Ia mengayunkan pedangnya, dan sinar pedang berbentuk setengah bulan melesat keluar. Sebelum Sue Chou dan Patriark 4 melihatnya, sinar pedang itu telah memotong leher mereka berdua. Dua kepala melayang keluar, dan keduanya tewas mengenaskan di tempat. Wus, wus. Mingyu menyerbu kerumunan prajurit Pulau Blood Evil bagaikan bayangan. Tak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Yang dapat mereka lihat hanyalah bayangan samar. Kemanapun bayangan samar itu pergi, kepala-kepala akan beterbangan. Ia memenggal kepala orang-orang seperti sedang memanen padi di sawah. Begitu ganas. Luli berseru. Ucapannya memengaruhi lukanya. Dia tersentak dan tubuhnya menggigil karena rasa sakit. Liu Yi menoleh ke arahnya dan berjalan tergesa-gesa. Ia memberinya pil penyembuh. Ia memikirkan sesuatu dan berbisik ke telinga Luli. Luli, aku merasa ada beberapa prajurit kuat yang menggunakan kekuatan psikis mereka untuk mengamati kita. Ada prajurit kuat yang bersembunyi di sini? Luli mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, alam yang mana? Saya tidak bisa mengatakannya. Liu Yi menjelaskan, setiap prajurit yang dapat memancarkan kekuatan psikis harus setidaknya berada di alam abadi. Luli mengerti jadi dia tidak bertanya lagi. Dia menatap Mingyu yang masih memanen kepala manusia. Banyak sekali ide yang muncul di benak Luli. Dia menebak banyak kemungkinan. Swish gelombang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, hanya setengahnya, Mingyu merepresentasikan dirinya sendiri setelah mengembunkan dirinya dari status bayangan hantu dan dengan dingin berkata kepada Luli, Tuan Muda, aku telah membunuh semua prajurit dari Pulau Jahat Darah. Luli masih tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa khawatir dan melihat sekeliling. Setelah melihat situasi itu, ia tersentak kaget. Ia melihat ke arah Patriark 7 dan Patriark 9 dan yang lainnya, dan melihat di mata semua orang ada ketakutan. Mereka semua memandang Mingyu seolah-olah ia adalah iblis. Hampir 1000 orang. Pulau Blood Evil memiliki setidaknya hampir 1000 prajurit yang tersisa, tetapi mereka semua dibunuh oleh Mingyu saat itu hanya untuk membakar setengah batang dupa. Selain itu, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Mereka tetap diam tak berdaya dan saling menatap satu sama lain yang terbunuh. Yang terpenting adalah bahwa hampir 1000 prajurit itu dipenggal. Beberapa kepala manusia masih berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar.
Hampir 1000 tubuh tanpa kepala tergeletak di semua sisi di tanah. Darah masih mengalir dari banyak tubuh. Bahkan Patriark 7 yang telah menyaksikan banyak pembantaian di zamannya tidak tahan melihat pemandangan itu. 5 orang aneh dari Danau 1000 Pulau benar-benar pantas menyandang nama itu. Ming Yu akan memenggal kepala orang-orang selama pembunuhan, tidak meninggalkan tubuh utuh. Dia pembunuh yang kejam. Liu Yi bergerak ke arah punggung Luli karena takut. Luli tidak peduli sedikit pun. Ketika kematian sudah tidak dapat dihindari, cara untuk mati tidaklah penting. Karena mereka semua sudah mati sekarang, apakah masih penting untuk memiliki mayat yang utuh? Bagaimanapun, itu adalah perintahnya untuk membunuh semua prajurit Pulau Blood Evil. Tuan Muda, melihat Luli tidak mengatakan apapun, dia bertanya lagi, apakah ada yang perlu dibunuh? Haruskah aku membunuh 3 pasukan lainnya juga? Desir, desir, desir. Orang-orang melirik Luli. Pada saat ini, di mata Patriark 7 dan yang lainnya, Luli telah menjadi Raja Neraka. Ketika Raja Neraka memberi perintah, banyak kepala bisa jatuh ke tanah. Luli mengangkat tangannya yang lain dan menyentuh hidungnya dengan malu. Apa yang dia katakan kepada Ming Yu selanjutnya hampir membuat setiap orang dari keluarga Liu memuntahkan darah. Baiklah, Tuan Ming Yu, sebenarnya aku hanya memberikan perintah acak. Aku tidak mengenalmu, dan aku bukan tuan mudamu. Ayahku hanya berada di alam laut roh. Bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Bab 132, Upaya Sia-sia. Ketika Ming Yu tiba, dia berlutut di hadapan Luli dan mengucapkan salam, Tuan Muda. Luli menerimanya dengan tenang. Kemudian Luli segera berkata, tepat pada waktunya. Bunuh semua prajurit Pulau Setan Darah untukku. Tepat pada saat itu, semua orang mengira Luli benar-benar Tuan Muda Ming Yu dan bahwa Luli sangat berpengaruh. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dengan tenang memberi perintah agar Ming Yu membunuh para prajurit itu? Sekarang, semua orang terbunuh, tetapi Luli mengatakan dia bukan Tuan Muda Ming Yu. Bahwa dia hanya memberikan perintah itu secara acak. Bagaimana mungkin seseorang tidak terdiam dan merasa masalah ini tidak masuk akal? Setelah perasaan ini berlalu, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Jika Luli bukan Tuan Muda Ming Yu akan merasa tertipu dan dimanfaatkan. Maka akhir bagi semua orang akan tragis dan suram. Ming Yu terdiam sejenak. Ia merenungkannya, melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, tinggalkan pulau ini. Ya, Tuhan. Semuanya, pergilah. Sepertinya Patriark 7 dan yang lainnya mendengar suara Buddha. Patriark 7 dengan cepat mengatur murid-murid keluarga Liu untuk membawa prajurit yang terluka dan berjalan keluar pulau sambil saling mendukung dengan tergesa-gesa. Liu Yi menatap Luli dengan cemas. Luli melemparkan beberapa jimat giok ke Liu Yi dan memintanya untuk pergi bersama kurcaci hijau. Dia tampak seperti akan menemui ajalnya seperti pahlawan dan siap untuk merasakan amukan Ming Yu. Dalam waktu yang dibutuhkan hanya 2 batang dupa untuk membakarnya, semua orang keluarga Liu telah pergi. Ada beberapa orang yang masih berada di Pulau Blood Evil di kejauhan, tetapi siapa yang berani mendekat saat Ming Yu ada di sana? Ming Yu berlari menyusuri area tersebut. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, senyum mengembang di wajahnya dan dia berkata, Tuan Muda, jangan berbohong padaku. Aku telah memeriksa latar belakangmu secara menyeluruh. Ayahmu adalah Lu Renhuang. Dia telah berjasa besar kepadaku beberapa tahun yang lalu. Aku telah bersumpah bahwa aku akan mengikutinya. Tidak ada orang luar sekarang. Kau dapat yakin, aku tidak akan membocorkan informasi apapun. Luli, di sisi lain, memiliki ekspresi kosong. Dia mengangguk dan berkata, ya, ayahku bernama Lu Renhuang. Tetapi saudara perempuanku mengatakan ayahku hanya berada di alam laut roh. Dia digigit sampai mati oleh binatang suan tingkat ketiga pada tahun ketika aku lahir. Bagaimana mungkin kau, orang yang begitu penting, berutang budi padanya? Lu Renhuang, bukan yang kusebutkan? Senyum di wajah Ming Yu membeku. Dia bertanya dengan cemberut,
dia digigit sampai mati oleh binatang suan tingkat ketiga. Kau yakin? Ayahmu pasti seorang pejuang yang kuat di alam berdaulat manusia. Saya yakin. Luli berkata dengan yakin, banyak orang di suku di Long tahu ini. Tahun kelahiranku, kedua orang tuaku menghilang. Kakek dari pihak ibu memberitahu saudara perempuanku bahwa mereka semua digigit sampai mati oleh binatang suan tingkat ketiga yang kuat. Kakek dari pihak ibu membawa beberapa prajurit kuat ke suku untuk membalas dendam, tetapi mereka semua dibunuh oleh binatang suan. Kau bisa bertanya kepada orang-orang di suku di Long tentang ini. Perkataan Luli bercampur antara kebohongan dan kebenaran. Dia mengarang cerita dan mengubah karakter dalam nama ayahnya, dan mengubah alam dari alam berdaulat manusia menjadi alam laut roh. Ayahnya tidak meninggal, tetapi Luli mengatakan dia digigit sampai mati oleh binatang suan. Semua ini karena apa yang dikatakan Liu Yi. Liu Yi memberitahu Luli bahwa ada prajurit kuat yang bersembunyi di dekat sana yang membuat Luli sangat berubah. Jika ada prajurit kuat yang mengamati, bagaimana mungkin Ming Yu tidak tahu berdasarkan kemampuannya? Bahkan Liu Yi dapat merasakan kekuatan psikis. Tidak mungkin Ming Yu tidak dapat mendeteksinya. Jika demikian, mengapa Ming Yu membiarkan pendekar sakti itu mengintai di sekitar daerah ini? Hanya ada dua penjelasan. Entah Ming Yu berada di pihak yang sama dengan prajurit itu atau Ming Yu tahu kehadirannya tetapi berpura-pura sebaliknya. Ming Yu adalah salah satu dari 5 orang aneh di Danau Seribu Pulau. Dia datang dan pergi sendirian, jadi Luli mengesampingkan kemungkinan pertama. Kemudian Ming Yu menyadari bahwa ada seseorang yang mengintai di sekitar sini tetapi bertindak seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Mengapa dia melakukan hal itu? Lagi pula, jika Ming Yu berutang budi pada ayah Luli, mengapa Ming Yu baru datang menemui Luli sekarang? Informasi Luli mudah digali. Setidaknya, setelah apa yang terjadi di Kabupaten Wuling, informasinya telah menarik perhatian banyak orang. Dia telah tinggal di Pulau Naga Darah untuk waktu yang lama. Namun, Ming Yu tidak menunjukkan dirinya selama ini, tetapi dia muncul di saat yang paling kritis. Segala sesuatunya menjadi penyebab keraguan bagi Luli. Luling pernah berkata bahwa ayah mereka memiliki musuh yang kuat di Gurun Utara dan Luli tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Tahun kelahiran Luli, Luren Huang bertarung melawan musuh yang kuat dan membunuh mereka. Seberapa kuat musuh-musuh itu karena mereka bertarung melawan Luren Huang, seorang prajurit di alam berdaulat manusia. Karena itu, dalam waktu singkat, Luli telah memutuskan bahwa ia tidak akan mengungkapkan identitasnya, dan bahwa ia akan menolak untuk mengakui bahwa ia adalah putra Luren Huang. Dia takut Ming Yu dikirim oleh musuh Luren Huang untuk mencari tahu informasi Luren Huang. Luli takut jika musuh itu tahu Luren Huang ada di Ais Abyss, orang itu akan mencari cara untuk membunuh ayahnya. Ketika Ming Yu mendengar kata-kata Luli, alisnya kembali berkerut. Tiba-tiba dia mulai memeriksa leher Luli dengan saksama. Ming Yu bertanya, "Apakah kamu telah membangkitkan semacam garis keturunan?" Kewaspadaan Luli meningkat. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Tuan, saya pernah pergi ke kuil di Kabupaten Wuling untuk mencoba tetapi pada akhirnya kebangkitan garis darah gagal. Masalah ini diketahui banyak orang. Juga, saya tidak memiliki tanda garis darah. Anda tahu di alam saya tidak dapat menyembunyikan tanda garis darah saya." Kebohongan Luli tidak bercacat. Memang, tidak ada tanda garis keturunan di lehernya. Di alamnya, mustahil baginya untuk menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang murid keluarga Lu gagal dalam kebangkitan garis keturunan? Ming Yu bergumam. Kemudian sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah cincin di tangannya bersinar dan sebuah jimat giok muncul di tangannya, seperti dia baru saja melakukan trik sulap. Dia menyerahkan jimat giok itu kepada Luli dan berkata, "Jimat giok ini diberikan kepadaku oleh dermawanku. Ada jejak garis keturunannya di dalamnya. Jika kamu adalah putra dermawanku, akan ada reaksi karena kalian memiliki garis keturunan yang sama. Jimat itu akan bersinar.
Cobalah dan tuangkan energi suanmu ke dalamnya. Berdengung gelombang. Di dalam kereta emas yang diparkir di langit, mata Nyonya Yan dan kepala pelayan Bai berbinar. Mereka datang ke sini dari jarak yang sangat jauh hanya untuk mengetahui identitas Luli. Sekarang, Mingyu mengeluarkan jimat giok milik Lu Renhuang. Jawabannya akan segera terungkap. Apa? Luli melihat huruf Lu yang hidup dan bersemangat dalam kaligrafi pada jimat giok itu. Yang ini sama dengan yang pernah ditunjukkan Luling kepadanya. Seketika, gelombang besar bergulung-gulung dalam pikiran Luli. Ia berpikir cepat dan berjuang dalam hati apakah ia harus mengambil jimat giok itu atau tidak. Akhirnya, Luli mengatupkan giginya dan mengambil jimat giok itu. Ia menuangkan energi suannya ke seluruh jimat giok itu. Ia berpikir dalam hati bahwa jika jimat giok itu menyala, ia tidak akan pernah mengatakan di mana Lu Renhuang berada jika Mingyu menanyakannya. Yang terburuk adalah, Luli akan mati. Hal yang paling aneh terjadi. Luli menuangkan energi suannya, tetapi jimat giok itu tidak mengeluarkan cahaya apapun, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan. Baik Luli maupun Mingyu menatap jimat giok itu dan kini jejak keheranan muncul di mata mereka. Mingyu tidak siap untuk melupakan masalah itu begitu saja. Ia berkata, coba lagi. Luli merasa lega. Energi suannya telah tercurah, tetapi jimat giok itu tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Mingyu meraih jimat giok itu dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian dia menatap leher Luli dengan dingin. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan yang terlihat di matanya dan berkata, jadi ini hanya kebetulan, astaga. Setelah mengatakan itu, Mingyu menendang ke belakang dengan satu kaki, melesat ke langit, dan mendarat di singa api bermata ungu raksasa itu. Singa itu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang ke kejauhan. Mereka segera menghilang di cakrawala. Tidak. Di langit, cahaya di mata Nyonya Yan padam. Kepala pelayan Bai mengerutkan bibirnya dan bergumam, semua usaha itu sia-sia. Ayo pergi. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan kereta emas itu terbang menjauh dengan tenang. Setelah Mingyu pergi, Nyonya Yan tidak pernah melirik Luli lagi, begitu pula kepala pelayan Bai. Mengapa tidak menyala? Di bawah sana, Luli kebingungan. Ia terus memikirkan masalah itu berulang-ulang di dalam benaknya. Mungkinkah ada yang salah dengan jimat giok itu? Atau sebenarnya ia bukan putra Lu Renhuang? Luli sendiri tidak bisa menemukan jawabannya. Nama asli ayah Luli dalam bahasa Mandarin adalah Lu Renhuang. Di sini, untuk membingungkan Mingyu, Luli mengatakan nama ayahnya adalah Lu Renhuang, yang dieja sama dalam pinyin tetapi dengan karakter Mandarin yang berbeda dan nada yang berbeda pada Huang.